Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah, sebutlah misalnya, disebut berkali-kali oleh Kiai oleh Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam, kalau orang sesat itu ad-dhalun, pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Lah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan. Dan ini pun banyak terjadi. Berdebat, berselisih, untuk membela perbuatan salah. Jangan dilakukan. Ini di An-Nisa ayat ke-107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dah? Nah, biasanya yang begini ini orang munafik. Ini ciri khas karena ini sedang menerangkan tentang sifat nifak. Ya, jadi kalau ada orang salah terus dibela. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi, supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Itu dilarang. Sengaja berdebat untuk melawan sesuatu yang benar, tapi membela yang salah. Contoh. Ini paling gampang, paling aktual. Tapi jangan dipotong videonya. Kamera turun. Turun kamera. Ya, biar satu saja, biar lengkap. Nih, orang sudah tahu setiap muslim, kalau sholat berjamaah itu, khususnya di masjid misalnya, imamnya laki-laki. Saf makmum yang laki-laki depan. Kenapa ketawa? Perempuan di belakang. Sebaik-baik safnya tuh di belakang. Belakang pun ditata lagi. Udah ada bagiannya. Jadi kalau pengen saf pertama perempuan, di saf perempuan, di belakang laki-laki. Ya, itu yang sehat. Nah, dan itu yang benar. Karena yang ngajarkan Nabi. Kan gak mungkin melampaui Nabi. Nabi kan yang nyuruh. Bukan cuma disampaikan, sampai dipraktekkan, diukur oleh Nabi. Digaris begini, diatur. Abu Bakar sini, Utsman sini, Umar sini. Baris semua. Nabi tetap, walaupun sedramatis apapun, sesedih apapun, safnya tetap yang depan laki-laki. Laki-laki semua. Nah, perempuan di belakang. Sayyidah Aisyah ketika mulai ke masjid itu ngambil yang paling belakang itu. Ya, sehingga beliau pun melihat, kami itu kalau udah selesai segera pulang lagi. Ya, untuk menjaga kehusyuan, menjaga kebaikan, supaya tidak ikhtilat, bercampur, dan pasti akan berpengaruh. Makanya di awal-awal waktu saat baru-baru masuk Islam, saat ada perintah sholat, itu perempuan dilarang ya mendekat kepada laki-laki yang sedang sholat, apalagi lewat depan. Bisa dianggap batal. Kenapa? Karena sedang melatih syahwat di awal-awal masuk Islam. Ya, saking dipisahkannya supaya baik. Dan jangan dikira kalau ke belakang itu menunjukkan status perempuan rendah. Tidak, jangan ngarang sendiri. Tidak, bukan itu maksudnya. Ayo rekam tuh. Jangan dipotong ya. Bukan. Justru ketika mematuhi Allah, tinggi statusnya. Jadi yang dilihat itu bukan safnya, kepatuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu patuh, status naik. Nah, patuh itu feedbacknya apa? Untuk kebaikannya. Supaya ini khusyuk, sana khusyuk, nilainya sama. Justru kalau ibu maju ke sini maksa, nilainya jadi salah. Yang tadi benar. Jadi begitu maju safnya, ya, bahkan bersandingan, nih laki-laki, ini perempuan, laki-laki, perempuan. Imam laki-laki, kadang perempuan, laki-laki, perempuan. So, kan?
Ganti-ganti, jadi nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, menyalahi aturan. Yang kedua, menyalahi hikmah. Kalau sudah menyalahi aturan dan hikmah, pasti kontroversi. Kalau sudah kontroversi, pasti ada perdebatan. Kalau sudah ada perdebatan, tinggal dilihat masuk babnya mana. Nah, biasanya kalau sudah salah, Allah kirim orang baik untuk meluruskan dengan cara yang baik. Ini berdasarkan ketentuan Nabi. Sepanjang kita Muslim, maka ini aturan bagi orang Islam. Sabnya begini, ininya begini. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir. Datang lagi sosok lain membela misalnya. Ini demi kesetaraan. Ada bab lain. Bab dari mana, Johan? Ya kan? Nah, ini tiba-tiba muncul. Tapi ini sudah dari Quran disampaikan akan ada isyarat begitu. Makanya jangan kaget kalau ada melihat di TV macam-macam kok membela, itu artinya Qurannya benar. Itu. Qurannya benar artinya. Akan ada terjadi demikian. Nah, kita yang sadar, yang sehat, jangan ikut-ikutan. Apakah mencela? Tidak juga. Kalau ada yang demikian, minimal kita doakan. Kalau punya kemampuan diluruskan sesuai dengan kewenangan yang Allah tetapkan. Ulama luruskan dengan ilmu. Ya, yang berwenang pemerintah tertibkan dengan aturan. Sehingga semua kompak menjaga kedamaian. Tapi tidak ada bab celaan, tidak ada bab hinaan. Itulah indahnya Islam. Ngajinya tuntaskan. Turun An-Nisa ayat 140. Itu kan akumulasinya. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Paham? Tidak. Nah, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Kalau ada orang nyeleneh, itu kata Allah, nyeleneh. Ayat Quran diingkari, petunjuk Nabi diseling-selingi. Ya, bahkan sengaja, kadang-kadang menjadi olok-olok. Merasa benar mengolok-olok. Kalau terjadi yang demikian, jangan lakukan hal yang sama, kata Allah. Hindari, pertama jauhi. Jadi kalau ada tempat yang kurang sesuai, kontroversi, dilihat ternyata menyimpang, ya sudah, jangan diikuti, jangan daftar, jangan masuk, jauhi dulu. Setelah itu apa? Ya, bahasa Qurannya indah supaya kamu nggak terpengaruh. Dan kalaupun ada perdebatan yang seperti tadi, tinggalkan, jangan disimak. Dengar yang baik-baiknya, yang kontranya itu nggak usah disimak, buang-buang waktu. Akhirnya apa? Bikin sebal, malah keluarlah kata-kata yang kotor. Keluar itu. Apa kata Qurannya? Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda juga mencela, ya sama aja Anda dengan mereka. Sama-sama tercela. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Kita itu risalahnya kebaikan. Sekalipun mau lurus, dengan meluruskan dengan cara yang baik. Bukan dengan celaan. Seburuk-buruknya orang, kalau masih hidup tuh punya peluang untuk jadi baik. Allah memberi peluang. Kenapa Anda yang bukan Tuhan menghambatnya? Maka minimal kita doakan. Minta kebaikan. Siapa tahu kan orang tumbuh itu dari lahir, dari tumbuh, sudah mendapati informasi itu. Ya kan? Yang bisa merubah itu doa kita. Mohon kepada Allah. Allah yang berwenang untuk merubahnya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadidayat tentang sab sholat ini. Jadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ini kan agak aneh sab sholatnya. Sab sholatnya kan di sini renggang 1 meter kali 1 meter. Kemudian imam sholatnya ada 3. Kemudian istrinya berada di sab terdepan. Non Muslim Panji Gumilang ini memperbolehkan non Muslim melakukan kebaktian di dalam masjid. Ketika ditanya, kenapa sab sholatnya renggang? Untuk menghindari bau jengkol dan bau peti. Ini kata Pak Panji Gumilang sendiri, nggak ada dalilnya.